Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Amma ba'du, yang ulun hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut, Kota Pelihari, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dengan semua unsur di masing-masing pimpinan daerah, cabang dan ranting, kemudian pimpinan Aisyah, NA, IPM, IMN. Semoga pian-pian segerakan selalu dalam rahmat, lindungan dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih atas silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim belum yang pertama di Masjid Al-Azhar Kota Pelihari ini bukan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan dan taufik untuk menyambung secara istiqomah kebaikan-kebaikan di antara kita. Alhamdulillah, secara pribadi ulun pun mengucapkan terima kasih kepada Allah. Dari Kota Banjarmasin berangkat ba'da asar sampai di sini alhamdulillah sekitar jam setengah 6, berarti 1,5 jam perjalanan, alhamdulillah. Namun tidak tahu di mana letak Al-Azhar ini. Akhirnya kita mencari Syekh Google. Ternyata 2 kali mencoba bertanya kepada Syekh Google, tidak didapatkan jawaban. Akhirnya terpaksalah kami mampir di tukang durian sambil makan durian. Alhamdulillah. Jadi begitu mahalnya jawaban di mana letak Al-Azhar, kita pun harus membeli durian. Begitulah ilmu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat Islam, sebagai khair ummah, sebagai umat terbaik yang dihadirkan di tengah umat manusia. Dikatakan demikian karena kehadiran kita di tengah umat manusia lain adalah sebagai pemberi solusi, membawa misi-misi kebaikan, perdamaian kepada seluruh umat manusia. Karena memang demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Islam sebagai ajaran kita, sebagai agama yang terus berkembang tanpa mengenal tempat dan waktu. Manusia yang menganut Islam ini semakin banyak, dan Islam sebagai agama yang memimpin umatnya untuk terus hadir sebagai pemberi solusi bagi
permasalahan dan persoalan manusia merupakan agama yang sangat agung, yang sangat mulia. Karena kemuliaan Islam itulah, maka manusia yang menganut agama Islam pun diangkat oleh Allah sebagai khairal ummah, manusia yang terbaik. Sehingga pemikiran kita sebagai khairal ummah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha mencoba untuk mengambil langkah solusi atas setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Suri tauladan kita di dalam hal ini tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kehadiran beliau di tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tidak mengenal sama sekali Allah sebagai pencipta mereka, tidak mengenal agama, tidak mengenal budi pekerti, tidak mengenal tatanan kehidupan sosial, tidak mengenal saling hormat menghormati, saling memuliakan. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok figur yang sangat dipercaya, yang mempunyai tingkat integritas tertinggi di antara penduduk Mekah lainnya. Sehingga beliau pun diberikan Alkitab, Al-Quran. Al-Quran inilah juga menjadi pedoman terbaik yang kehadirannya mengatasi berbagai macam gejolak sosial, persoalan-persoalan yang pada saat itu dihadapi oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Persoalan utama yang dihadapi oleh beliau di tengah penduduk Mekah adalah persoalan akidah, persoalan keyakinan dan kepercayaan penduduk Mekah yang sangat mempercayai makhluk yang diciptakan oleh tangan mereka sendiri, sehingga tersebarlah budaya dan tradisi tatayur, yaitu mereka menggantungkan nasib, nasib keberuntungan, nasib kebaikan, nasib keselamatan maupun nasib sebaliknya, kecelakaan, nasib ketidakberuntungan kepada berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang sama sekali tidak memberikan harapan-harapan, yang justru juga tidak memberikan dampak moderat sama sekali, menuju kepada persembahan kepada Allah yang maha benar secara mutlak. Dan itu pula lah yang menjadi dakwah risalah para nabi, para rasul yang mendahului Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat manusia, pada setiap masa di mana ada manusia di masa-masa itu, seorang rasul yang menyuruh kepada manusia, yang menyuruh kepada umat yang ada pada setiap masa agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai kiamat. Kita pun umat Rasulullah SAW merupakan perpanjangan tangan, pelanjut dakwah risalah Islam yang diemban oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam semua aspek kehidupan, dalam semua persoalan hidup manusia, kita sebagai khairul ummah selalu menghadirkan solusi-solusi atas berbagai persoalan. Atas persoalan ekonomi, maka Islam datang untuk menuntun umat manusia bagaimana perekonomian bisa merata, bisa ditegakkan secara adil,
sebagaimana orang kaya dapat merasakan kenyamanan di dalam memenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi, maka rakyat miskin pun juga harus mendapatkan hak yang sama. Sebagaimana orang-orang kaya dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka orang miskin pun juga harus demikian. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ujar Allah dalam Al-Quran, supaya kekayaan itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tapi bagaimana perekonomian itu bisa merata, ya, baik untuk kelas kaya maupun untuk level orang-orang miskin. Dalam aspek sosial pun juga demikian. Bagaimana hak-hak harus dipenuhi oleh semua golongan umat manusia. Hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang paling mendasar, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan keluarga, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Maka Islam pun hadir untuk memberikan solusi, menuntun supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Termasuk dalam masalah ini adalah seperti yang kita saksikan bersama, apa yang terjadi gejolak di Palestina ataupun krisis konflik kemanusiaan akibat perang antara Hamas ataupun rakyat Palestina dengan Zionis Yahudi Israel di sana, yang sudah semakin banyak memakan korban, jatuhnya korban, terutama dari kalangan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Sungguh kejadian yang sangat memprihatinkan, yang tentunya membuka hati nurani setiap manusia untuk merasakan keprihatinan tersebut. Apalagi kita sebagai umat Islam yang memang sudah punya kewajiban memberikan perhatian, memberikan bantuan dengan segala daya dan upaya yang kita miliki untuk menyelesaikan konflik, untuk mengakhiri gejolak sosial yang terjadi di Palestina. Tentunya kita tidak cukup hanya sekedar berdoa. Doa itu sudah merupakan syariat. Jadi doa itu sekarang disebut dengan doa kunut nazilah, yaitu doa yang dianjurkan, yang disunahkan dibaca ketika umat Islam mendapatkan musibah. Ketika kaum muslimin hari ini dijajah, hari ini diambil ataupun dirampas hak tanah dan kelahiran mereka, tanah tempat mereka lahir, tanah yang sudah mereka diami selama puluhan abad dirampas oleh bangsa Israel. Maka tentu saja kehadiran kita sebagai khairul ummah tidak bisa hanya sekedar mencaci atau bisa mencela, tapi bagaimana solusi itu bisa kita hadirkan. Tentunya kita mengambil langkah-langkah yang strategis. Alhamdulillah, banyak negara-negara yang ada di sekitar Palestina seperti Yordan, seperti Yaman, terakhir Saudi Arabia, dan negara-negara lain yang turut membantu. Alhamdulillah, terakhir Saudi Arabia membantu dana kurang lebih sebesar 236 miliar, alhamdulillah, untuk korban Palestina. Alhamdulillah. Negara-negara juga demikian, termasuk Indonesia. Alhamdulillah, pemerintah kita sudah mengirim pasukan TNI sebagai pasukan perdamaian, kehadiran mereka di sana insya Allah untuk menyuarakan agar konflik itu segera diakhiri. Tentu saja dalam hal ini yang paling diharapkan oleh seluruh bangsa, khususnya Indonesia yang menjadi bangsa yang memberikan perhatian terbesar barangkali terhadap persoalan Palestina sejak dahulu sampai hari ini, PBB adalah langkah yang sangat strategis, di mana resolusi itu sangat bermanfaat. Akan tetapi sebagaimana Al-Quran memberitahukan tentang watak ataupun sifat karakter orang-orang Yahudi,
maka kita menghadapi satu tantangan yang tidak mudah. Menghadapi orang Yahudi ini luar biasa. Ketika Nabi Musa perintahkan orang-orang Bani Israel yang merupakan keturunan daripada Nabi Yakub, sehingga keturunan Nabi Yakub yang berjumlah 12 itu disebut dengan Bani Israel. Isra itu artinya adalah hamba, Abdul, ya. Il artinya adalah Allah. Jadi Israel itu hamba Allah. Dalam bahasa Arab Abdullah. Sebenarnya sebutan gelar yang sangat mulia, ya. Bani Israel anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi Yakub itu punya gelar Israel, ya. Bani keturunan anak-anak Israel Yakub. Jadi keturunan anak-anak Nabi Yakub. Gelar yang sangat mulia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sekarang kemudian istilahnya Israel. Lebih tepatnya kita kalau ingin istilahnya melaknat, katakanlah ya, kemudian membenci, memang harus demikian. Umat Islam tidak boleh ada rahmat, istilahnya bukan rahmat ya, istilahnya membiarkan musuh-musuh yang sudah dinyatakan secara tegas sebagai musuh seperti Yahudi dan Al-Quran Al-Karim, membiarkan mereka menzalimi ataupun ya melakukan agresi kezaliman terhadap saudara-saudara kita di sana. Maka ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih Baqarah, ya, sapi betina, mereka bertanya, ya, sapi betina warna apa, gitu kan? Warna apa? Padahal kalau seandainya mereka langsung sejak itu melaksanakan perintah sapi entah apa, warna apa terserah, maka hakikatnya mereka sudah melaksanakan perintah dan selesai. Mereka bertanya tentang warna, maka Nabi Musa pun memberitahukan, ya, warnanya sofra, gitu ya, kuning. Akhirnya mereka cari sapi yang kuning, ya. Kemudian setelah mendapatkan sapi yang kuning, mereka bertanya lagi, sapi yang pernah dipakai membajak sawah atau yang tidak pernah dipakai membajak sawah. Maka kata Musa, sapi yang tidak pernah terpakai untuk bajak sawah. Ayo mereka cari, sulit lagi. Dari pertanyaan itu sebenarnya mempersulit diri mereka sendiri dalam melaksanakan perintah yang sebenarnya sangat mudah untuk mereka kerjakan. Kemudian setelah dicari apakah sapi itu mempunyai bulu ataupun tidak, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi terhadap perintah para nabi itu sangat-sangat sulit untuk mereka laksanakan. Jadi ini adalah karakter mereka. Kemudian orang-orang Yahudi juga dinyatakan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai etnis bangsa yang memang mempunyai atau merasa diri paling tinggi, ras yang paling tinggi melebihi etnis lainnya, melebihi Kristen, Nasrani, ya. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa qalatul yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu tidak berdiri di atas pijakan hidayah. Jadi mereka merasa paling benar, sementara golongan selain mereka berada di dalam kesesatan. Etnis yang paling merasa diri paling berharga, paling tinggi harkat martabatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam tarda ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Surah Al-Baqarah 120. Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kalian, tidak akan membiarkan kalian menganut Islam, menjalankan Islam sebagaimana mestinya sampai kalian mengikuti milah mereka, mengikuti paham mereka, adat istiadat mereka. Ya, jadi apa yang hari ini terjadi, Yahudi tidak akan pernah mengakhiri atau mungkin sulit. Kalaupun mereka mengakhiri, itu sifatnya adalah sementara. Buktinya apa? Semenjak 1948, sejak dideklarasikan negara Zionis di atas wilayah dan tanah Israel, sampai hari ini Yahudi tidak pernah menghentikan secara permanen, ya, agresi kezaliman yang mereka lakukan terhadap bangsa Palestina. Saudara-saudara kita muslim di sana. Sudah puluhan tahun lamanya. 1948 sampai sekarang berarti berapa tahun? Udah lama sekali ya, udah 50 tahun lebih gitu ya. Jadi tidak akan pernah. Makanya Allah mengatakan walan tarda ankal yahud. Yahudi tidak pernah senang dengan kalian.
La tajidanna syaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahud. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, kamu akan mendapati manusia yang paling keras memusuhi kalian, yaitu Yahudi. Jadi Yahudi itu kalau dicari di antara manusia yang paling membenci memusuhi Islam ini adalah Yahudi. Tidak ada lagi kelompok lain, Yahudi. Makanya mereka akan sulit menaati, mematuhi resolusi PBB. Ya, sering sekali mereka puting, batal lagi, tidak akan pernah bisa. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin meyakinkan kita sebagai umat Islam, mengabarkan dalam hadis bahwa Palestina itu atau Syam secara umum nanti di akhir zaman akan menjadi Fustaqul Muslimin. Fustaqul Muslimin itu artinya adalah pangkalan militer kekuatan umat Islam. Jadi umat Islam itu nanti akan berkumpul bersatu yang berawal dari persoalan Palestina sekarang ini. Alhamdulillah dengan munculnya persoalan ini, hikmah yang bisa kita dapatkan bersatunya kaum muslimin. Ya, bersatunya kaum muslimin. Nah, Rasulullah mengabarkan bahwasanya di sana nanti akan ada pangkalan militer, akan menjadi basis kekuatan umat Islam seluruh dunia yang siap untuk kemudian melaksanakan atau menyambut janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Yahudi akhirnya akan kalah, sehingga seluruh batu pohon nanti akan menginformasikan kepada setiap Muslim yang memerangi orang-orang Yahudi, mereka berada di balik pohon dan batu tersebut. Kecuali ada satu pohon yang sekarang sudah ditanam dan sudah tumbuh besar, namanya pohon gorkot, karena itu adalah pohon ditanam oleh orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya mereka itu yakin, mereka itu orang-orang yang bukan berarti tidak tahu Islam, ya. Mereka mengenal Islam, mereka mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pengetahuan mereka terhadap kebenaran tidak membuat mereka mengikuti kebenaran tersebut. Justru mereka semakin memperolok-olok, ya. Bahkan mereka mengatakan, apa namanya, la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dia akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka merasa sebagai pemilik surga, selain mereka nggak akan pernah masuk surga. Nah, jadi ini adalah watak orang-orang Yahudi, ya, wataknya orang-orang Yahudi memang seperti itu. Makanya nanti Rasulullah SAW ya, mengatakan dalam hadisnya umat Islam pada akhirnya akan mengalahkan golongan orang-orang Yahudi, sehingga Yahudi itu ketika mereka semua bersatu di satu tempat, berkumpul semuanya dari berbagai belahan dunia seluruhnya, maka akan dikalahkan secara keseluruhan oleh umat Islam. Kenapa demikian? Karena di dalam sejarahnya, sebagaimana disebutkan oleh para pengamat atau ahli sejarah, bahwasanya sejarah latar belakang berdirinya negara Zionis di atas bangsa Palestina ini berawal dari seorang yang mempunyai darah Yahudi, ya, berasal dari Hungaria, Theodor Herzl misal namanya. Dia kemudian melaksanakan kongres pertama, ya, kongres pertama Yahudi tingkat dunia, itu sebelum terjadinya Perang Dunia I. Sehingga dia itu mengundang bankir-bankir Yahudi yang tinggal di dataran Eropa untuk kemudian meminta dukungan kepada bankir-bankir Yahudi supaya memberikan tanah kepada Yahudi yang belum mendapatkan wilayah atau negara, karena mereka terusir, ya, mungkin terusir oleh Jerman atau dari mana mereka terusir, sehingga dia pun mengajukan bantuan supaya orang-orang Yahudi yang dieksodus secara besar-besar dari berbagai negara itu diberikan tanah dan wilayah tersendiri, ya. Sehingga ini menunjukkan Yahudi itu bukan saja ada di Israel sekarang, dia ada di mana-mana. Dia penguasa, bahkan bisa dikatakan dialah penguasa ekonomi, penguasa internasional, penguasa semuanya. Sehingga negara-negara ada di bawah kekuasaan dan kendalinya. Amerika, Inggris, Prancis, dan seterusnya. Itu adalah negara-negara sekutu yang pasti siap untuk melaksanakan perintah daripada Perdana Menteri Yahudi ataupun Yahudi itu sendiri. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Yahudi ataupun Bani Israel, ya, Bani Israel ini juga dalam Al-Quran termasuk bangsa yang banyak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran itu beberapa kali diulang ayat yang sama bunyinya, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang senantiasa aku anugerahkan kepada kalian. Jadi Al-Quran mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel, Yahudi, nikmat Allah. Apa fungsinya, apa gunanya, tujuannya apa? Diingatkan nikmat Allah supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang kufur, ya, mereka bersyukur. Nah, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada Yahudi atau kepada Bani Israel adalah berupa keselamatan. Keselamatan di masa berkuasanya Fir'aun. Jadi pada waktu itu Fir'aun kan menginstruksikan untuk membantai habis, untuk membunuh, ya, seluruh bayi laki-laki, ya, karena kekhawatiran dia mimpinya akan menjadi kenyataan yang kemudian bisa menghancurkan singgasana kekuasaan Fir'aun. Ternyata dia kemudian, ya, merasakan firasat buruk, dia akhirnya memerintahkan seluruh bayi laki-laki yang dilahirkan di kalangan Bani Israel harus dibunuh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa yang masih bayi mungil, ya, diperintahkan supaya ibunya itu membuatkan kotak atau box gitu, ya, meletakkan Nabi Musa dan menghanyutkan di sungai Nil. Dengan rekayasa, dengan skenario Allah, dengan rencana-rencana Allah yang tidak disadari oleh Fir'aun, maka Nabi Musa ini diselamatkan. Padahal pada waktu itu betul-betul perintah itu dilaksanakan secara besar-besaran. Seluruh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dihabiskan. Maka Allah selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa inilah yang kemudian menjadi mimpi buruk bagi pada Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Bani Israel ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Ketemu dengan laut, di hadapan mereka ada laut, di belakang mereka ada Fir'aun yang siap untuk membantai habis Bani Israel. Maka kemudian mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, ini di depan kita ada laut, gimana caranya nih? Menyeberangi laut gimana? Di belakang kita ada Fir'aun yang sudah siap menghabisi kita semuanya. Kata Musa, jangan takut, sesungguhnya aku bersama Allah. Maka Allah pun perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke arah laut. Maka laut itu terbelah menjadi dua, sehingga membuat jalan Bani Israel bisa menyeberangi jalan tersebut. Sampai di sana diikuti terus oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan Nabi Musa kembali mendapat perintah memukulkan tongkatnya. Maka laut itu kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukan-pasukannya. Maka Allah mengatakan, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yunabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, tatkala kami menyelamatkan kalian daripada Fir'aun. Mereka membunuh anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak perempuan kalian. Ya, mereka menimpakan kepada kalian su'al azab, yaitu, ya, siksaan yang terberat, ya. Dan kata Allah, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Pada kejadian itu terdapat cobaan yang sangat berat bagi kalian. Jadi ini adalah anugerah-anugerah yang Allah limpahkan kepada Bani Israel. Demikian pula ketika Allah melarang orang-orang Yahudi untuk menjala ikan pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu adalah hari yang terhormat. Kalau sekarang adalah hari raya umat Islam. Umat Islam punya hari raya dari Jumat. Mereka orang Yahudi punya hari terbaik utama dalam sepekan itu hari Sabtu. Allah melarang mereka untuk menjala atau untuk menangkap ikan pada hari itu. Sebagai pengganti, Allah kasih kepada mereka makanan yang langsung dihadirkan di rumah mereka masing-masing, namanya manna wa salwa. Ya. Wa nazzalna 'alaikumul manna was salwa. Dan kami turunkan manna wa salwa sebagai hidangan yang bisa kalian dapatkan di atap rumah kalian. Ini asalkan mereka tidak menjala ikan pada hari itu.
Allah ganti dengan manna wa salwa yang langsung Allah berikan dari surga untuk Yahudi. Tapi mereka ya tidak kehabisan akal. Mereka tetap melanggar aturan tersebut. Mereka pasang jala, kemudian mereka ambil, ya, mereka pasang jala, lalu mereka mengambilnya. Keesokannya mereka ambil ikan, ya. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya menghukum mereka dengan mengubah wajah mereka atau wujud mereka menjadi iradatan khasiin, yaitu kera-kera, monyet-monyet yang sangat hina. Ya. Jadi ini adalah akibat. Oleh karena itulah hikmah yang bisa kita ambil. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa setiap sholat berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diperintahkan untuk senantiasa memohon Islam ini sebagai jalan hidup kita yang istiqomah, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal dunia kecuali engkau berpegang teguh dengan Islam secara istiqomah, ya. Jadi ini adalah permohonan yang tertinggi. Lalu kita memohon kepada Allah agar kita dihindari dari jalan Yahudi, maghdub, ya, yaitu jalan yang dimurkai oleh Allah orang-orang Yahudi. Jadi di antara golongan manusia yang Allah murkai adalah Yahudi. Sehingga itulah yang menjadi doa, jangan sampai doa itu tidak kita ucapkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga para ulama mengatakan, apakah itu hanya sebatas bagi Yahudi, sedangkan bagi penganut agama lain tidak demikian? Kata para ulama, bisa. Yang pertama, ini adalah sifat yang selalu melekat pada orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang dikabarkan di dalam kitab Taurat mereka, bahkan kemudian dikabarkan dalam kitab setelahnya Injil, Zabur, dan semua kitab yang Allah turunkan sudah dikabarkan kepada umat tersebut akan muncul Nabi terakhir yang menyempurnakan seluruh ajaran para Nabi sebelumnya. Setelah muncul mereka tidak mengimani. Bahkan Al-Quran mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Taurat, Injil, mereka mengenal ciri-ciri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Tapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka tidak beriman. Maka kita lihat bagaimana setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan pelajaran bagaimana Rasulullah menghukum orang-orang Yahudi yang tinggal di dalam kota Madinah. Dalam kota Madinah itu dikenal ada 3 kelompok suku orang Yahudi terbesar di dalam kota Madinah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Ini adalah 3 suku Yahudi terbesar tinggal di kota Madinah, di dalam kota Madinah. Rasulullah SAW membuat perjanjian, membuat komitmen bersama jaga kota Madinah, sama-sama menjaga, jangan sampai ada yang menjadi pengkhianat, di mana mereka mengabarkan tentang keberadaan Muhammad, para sahabat, untuk kemudian diserang oleh orang-orang Mekah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka membocorkan informasi kepada sekutu mereka Mekah. Maka Rasulullah SAW mengusir seluruh orang Yahudi, ya, 3 suku tadi tidak boleh lagi tinggal di dalam kota Madinah. Ya, Yahudi itu di mana-mana yang terusir sampai di zaman sekarang, sampai di abad yang kemarin, abad 18, abad 19, terus mereka mengalami pengusiran. Ya, sampai sekarang mereka menguasai, bisa dikatakan sebagian besar wilayah dan tanah Palestina. Dulu, ya, ketika awal mereka tinggal di situ, disebutkan oleh para ustadz kita, ya, wilayah mereka baru sedikit sekali, mungkin 5 sampai dengan 10%. Sampai kemudian ketika dideklarasikan berdirinya negara Zionis, mereka semakin memperluas wilayahnya, semakin besar sampai dikatakan 50%. Nah, jadi ini adalah pembagian wilayah untuk Yahudi dan untuk rakyat Palestina. Sebenarnya bangsa Palestina pun sudah mencurigai sejak awal kedatangan orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebelum deklarasi negara Zionis di tanah Israel, sudah sempat terjadi perang
antara Yahudi dengan aliansi Arab Muslim, ya, karena tinggal di situ ada Nasrani, ada Muslim Arab, ya, sehingga terjadi perseteruan demi perseteruan, perangan demi perangan. Tapi kemudian meletus peperangan terbesar semenjak deklarasi negara Zionis tanah Israel 1948 sampai seterusnya sampai sekarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita sebagai umat Islam yang melihat ya apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel di sana adalah saudara-saudara kita Muslim, tentu wajib mengambil langkah-langkah. Di antaranya adalah kita terus menyuarakan, ya, menyuarakan melalui organisasi-organisasi yang memiliki pengaruh dan punya otoritas serta kewenangan untuk bisa menghentikan kezaliman atau mengakhiri peperangan. Meskipun kecil harapan, tapi insya Allah, ya, ini merupakan langkah yang sangat kita harapkan bersama. Karena memang kehadiran kita sebagai umat Islam rahmatul alamin. Islam hadir bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Kalimantan Selatan, tapi Islam hadir dimanapun manusia tinggal. Seandainya ada manusia tinggal di planet, tinggal di mana, di luar angkasa, maka Islam akan hadir di sana. Ya. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Islam itu hadir sebagai petunjuk bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh umat manusia. Sehingga dakwah kita sekali itu tidak hanya sebatas internal, tapi bagaimana menghadirkan, ya, bagaimana menyentuh, ya, sesuatu yang sulit dijangkau, ya, seperti yang dilakukan oleh para dai yang diutus di wilayah-wilayah pedalaman. Mereka menghadapi tantangan berbeda, ya, yaitu tantangan dari gerakan-gerakan kristenisasi atau misionaris Kristen. Itu juga bentuk daripada penerapan Islam rahmatan lil alamin, ya. Alhamdulillah, William sendiri punya pengalaman ketika diutus ke Pulauan Mentawai, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Pulau Mentawai itu berada di provinsi Sumatera Barat, Padang. Menyeberang pakai kapal sekitar 10 jam. Di sana kita mendapati sebagian saudara-saudara kita, ada yang mereka asli dari Padang, ada yang sudah menjadi mu'alaf beberapa tahun. Dai pertama yang diutus ke pulau di situ, itu diutus sejak tahun lama 1950-an atau 1960-an. Kemudian wafat beliau di sana. Alhamdulillah punya jasa besar. Dia sudah alhamdulillah diislamkan ribuan penduduk asli orang Mentawai yang merupakan Dayak, ya. Dayak juga sama-sama Dayak, suku Dayak. Kulit mereka putih, bahasa mereka bahasa Mentawai, bahasa daerah. Alhamdulillah sudah masuk Islam dan sudah didirikan Islamic Center, pusat pendidikan untuk putra-putri Mentawai. Di tempat kita di Batu Licin, ya, Batu Licin, ada seorang kawan, alhamdulillah, juga membina para mu'alaf dari 3 desa, ya, para mu'alaf dari 3 desa. Dan dia pun sampai sekarang kekurangan SDM. Kabar yang beliau kirim terakhir kepada beliau, sedang membutuhkan SDM yang bisa membantu untuk membina atau melakukan pembinaan pada para mu'alaf. Kenapa demikian? Karena kabarnya ada 2 mu'alaf yang sudah mu'alaf, kemudian karena tidak terjangkau oleh pembinaan, dia kemudian dibaptis ulang oleh pendeta. Dibaptis ulangnya, dia murtad lagi. Nah, inilah tantangan tersendiri, ya, tantangan tersendiri. Sehingga Islam itu hadir dimanapun ada manusia, manusia Kalimantan, manusia Sumatera, manusia Indonesia, manusia Palestina, manusia Amerika, di mana saja ada manusia di situ, maka Islam, ya, mencoba untuk menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka. Termasuk dalam konteks ini adalah persoalan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakhiri krisis kemanusiaan ini yang sudah berkepanjangan ini puluhan tahun lamanya, dan memenangkan umat Islam serta mengalahkan Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah harapan terbesar bagi umat Islam. Kita diperlihatkan oleh Allah kekalahan orang-orang Yahudi di akhir zaman nanti. Kemudian nanti akan menyusul dengan tanda-tanda akhir zaman terbesar, turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Imam Mahdi, dengan Dajjal, yang kemudian setelah itu dunia ini akan berakhir.
Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bisa memberikan manfaat atau sedikitnya memberikan informasi kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala pelatihannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Dan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut dan seluruh pimpinan ranting cabang PMIM, kemudian pimpinan Aisyah dan Nasyatul Asia. Mudah-mudahan kunjungan kita bisa kita rawat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.